Gue jelasin dulu nih kenapa pentingnya. Kalau kalian mau awet gimbal kalian, itu pasti harus balance. Dan sebenarnya mengatasi atau mengetahui gimana gimbal gue udah bener apa enggak. Karena banyak yang, gue pakainya udah berdiri kok, udah normal. Tapi masalahnya, gimbalnya tetap jebol. Biasanya, gampang seperti ini. Setelah kalian balancing gimbal kalian, itu 5 menit aja. Itu pen, tilt, sama roll ini. Kalau kalian pegang salah satu ada yang panas, pasti nggak balance gimbalnya. Sudah pasti itu. Triknya seperti itu aja. Kalau dipegang salah satu roll mau 20 menit 1 jam pun ini hidup, itu motor tuh kalau balance nggak akan panas. Saya udah buktiin soalnya udah ngetes. Sampai baterainya habis pernah saya tes itu di Moza gitu. Nggak akan panas. Tapi kalau nggak balance, biasa kasus paling sering terjadi nggak balance itu dilupain apa? Pen. Paling sering dilupakan tuh penning. Kenapa? Penning ini tuh nggak terlalu sering digunakan kesannya. Kebanyakan untuk cek pen ada pada saat mode Vortex. Vortex kan mode yang nggak umum, nggak semua orang pakai ya kan. Biasanya kalau apalagi buat teman-teman yang suka ngambil beauty shoot doang, nggak akan ada yang pakai Vortex biasanya. Ini nih, begitu nih panas ini jebol, ya semuanya rusak, satu set rusaknya. Itu yang suka ada di share di grup muter-muter cepat gitu ya kan. Itu biasanya salah satu rusak, kebanyakan ada di pen. Gampangnya ini sama aja ya, seri gimbal apapun itu sama kok balance ya, kecuali punyanya brand DJI yang beda sendiri. Nah setelah kalian pasang, itu kemarin juga ada yang lucu lagi, kemarin yang share, yang sempat heboh antara pembeli dan penjual, yang dimana dia bilang ini nggak balance, Gen 6 kakak 2000 ini tuh masih bisa, kalau masih bisa digeser, tuh nggak usah dijauhin seperti ini, secukupnya, yang penting nggak nabrak sudah. Karena ini kan membantu gampang untuk balancing, gitu kan? Kayak gini nih. Lebih baik mendekat. Lebih baik ya, menurut gua ya. Biar nggak tambah berat, kecuali sudah mentok, misalnya ini sudah mentok nih gitu kan, udah sampai mentok begitu masih juga, baru ini membantu, endingnya membantu gitu. Sementara amankan saja di sini supaya bebannya bisa seimbang gitu. Oke, pertama yang kunci semuanya, jangan ada yang kebuka. Gimbal sekarang kan semuanya udah ada penguncinya nih, jadi ya kunci, ini kunci. Nah ini seperti ini kan. Yang kedua ini, jangan pernah balancing gimbal tapi tutupnya masih terpasang. Udah balancing nih, gue beri contoh nanti. Udah balancing nih, dikasih tutup setipis ini aja, langsung berubah balancing. Dan itu mempengaruhi gimbal. Jadi kalau balancing, kondisi misalnya sudah fix seperti ini, baru dipasang. Misalnya tutup, udah di balancing, terus kalian rubah posisi yang seperti ini kan bebannya berubah lagi dia. Makanya pastikan fix kamera kalian sudah oke, nggak akan dibongkar-bongkar lagi, dirubah-rubah posisinya, atau ditambah beban lagi, tambah kabel aja nih, berubah dia. Itu dia, karena sensitif, 1 mili aja perubahan terjadi, ditambah ini atau geser itu berubah. Oke, pertama kita cobain tilt, mentok nih, ini kan dia harus ke atas, karena ini memang pakai mirrorless dan lensanya juga lensa pendek, hampir kayak lensa kit, ini bisa mentok. Nah, dia ke atas dan diam. Kalau dia masih begini-gini, belum. Ini belum. Oke, ini belum. Buat dia sampai mentok. Bukan sampai mentok, sampai dia menghadap ke atas dan tenang. Kebetulan emang kamera di sini harus sampai mentok. Nah, seperti ini. Diam. Oke, anggap ini geser dulu deh. Ini memang udah gue balancing juga sih tadi ya. Misalnya seperti ini kasusnya. Oke, ini ke atasin dia sampai ke atas. Nah, ini udah oke. Ke atas. Yang kedua, itu yang pas setting kamera maju mundur. Di beberapa gimbal beda, tapi intinya sama tentang soal maju mundur. Maju mundur ini dia harus menghadap ke depan. Itu aja. Seperti ini. Gue geserin 1 senti aja nih. Berubah dia nanti. 1 senti aja kan dia akan berubah. Nah, yang pasti dia harus begini. Diam. Begitu sudah diam, kunci dulu. Jangan sampai kuat. Bisa gue cek dulu nih. Nah, kalau udah diam, benar. Kita geser sedikit. 1 sentian, balikin. Nah, ini nggak balance, 1 senti doang gue rubah. Ini nggak balance, nggak sempurna. Kalau biasanya memang benar-benar diam, ya, gampang. Mau digeser kayak apapun nggak akan lama. Segini ya, cari aja, sentuh ini. Titik seimbangnya Pakai hati ya. Pelan 1 senti, gitu kan. Mili malah. Nah ini udah milian. Udah diam, seperti ini, kunci. Nggak usah kuat-kuat dulu, cek dulu, katasin, daman, baru kunci kuat. Biasa. Oke, nah seperti ini. Nah, posisi apapun dia, dah. Masalah tilt beres. Sekarang kita masuk ke bahas, misalnya ke buka
Kita bahas tentang roll. Nah ini nggak bisa. Dia harus lurus sempurna. Geser, geser sampai dia diam. Udah lurus nih ya. Besinya lurus. Udah kunci. Segampang itu. Nah kebanyakan orang ini nggak disetting nih. Ini kalau hidup nggak akan ketahuan. Gue hidupin nih. Ini hidup tuh. Nggak ada ketahuan, nggak akan nggak akan lupa gua buka nih. Iya, nggak akan ketahuan. Padahal pennya belum gua balance. Nah ini yang buat sering jebol gimbal. Selalu dilupakan ini karena nggak bisa membedakan bagaimana setting yang benar. Padahal seperti ini. Gua miringin ya. Nah, Oh iya. buktiin ya, gini. Kita hidupkan. Inception mode. Ini harusnya berat biasanya. Di beberapa gimbal nih nangis aja nih gimbalnya. Oke. Nah ini masih kuat nih. Biasanya ini yang akan mau terjadi di beberapa gimbal. Kenapa? Beban kamera jadi berat. Dia nggak akan bisa vortex. Kalau kalian nggak bisa vortex, pasti panningnya nggak benar. Ini bisa, tapi inilah yang rusak. Oh kok bisa Om Putra? Oh iya, bisa. Tapi lama-lama nih panas nih. Ya jangan gue tunggu panas ya. Jebol, jebol. Dibiarkan lama-lama jebol. Caranya, nih pas kita miringkan, ini nggak harus begini. Ini harus bisa diam di sini. Oke, sejajar lurus di sini. Cuman itu kok. Gimbal kan awet mau berapa lama. Gimbal jenis apapun. Oke. Jadi jangan salahkan produksi gimbalan sebenarnya karena yang buat profesor ini. Nah, jadi setelah imbang gitu. Kalau gue nyari gini, kalau kalian geser di sini, kondisi berat gini, ini berat nih. Caranya, misalnya miring, gini ya. Ini naikin. Nah, ini geser ringan nih. Geser. Oke, masih geser. Turunkan. Geser. Sampai dapat dia diam di samping. Nah, ya. Dia diam kan? Di kemanapun juga dia bakalan balik lagi ke tengah. Oke, gue balikin ke atas, dia akan balik ke tengah. Nakal nih. Nah, ini geser berarti. Iya, belum dikunci jadi geser lagi. Oke, dia diam gini, kunci. Udah, selesai. Balancing gimbal cuma seperti itu. Aman tuh berarti ya. Aman. Ini udah benar tadi kan? Tambah cup nih biasanya tuh. Ini nambah beban nih. Ini karena lensanya ringan aja. Karena ini bisa sampai atas. Kalau yang sampai bawah nggak bisa. Pakai biasanya gue ngetes pakai Sigma 16 mili nih, pasang. Kan besar tuh, cek udah berubah balancing. Dipaksain nanti oke lah mungkin ringan begini nggak berasa ini ringan. Tapi nggak baik buat gimbal. Lama-lama jebol. Nah, kalau jebol coba introspeksi diri. Kita udah benar belum? Ini banyak banget soalnya gue paling capek di DM gue. Udah balancing bang, tetap gini, tapi kenapa rusak? Bla 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 bla, gue tanya, coba lu videoin. Begitu di videoin pasti banyakan ada di pennya kena. Ya udah, kena ini, bukan ini aja yang kena, karena gyro sistemnya. Pasti semuanya kena. Kayak drone juga sama. Satu kena, semua kena, karena gyro. Gimana dia mau menstabilkan? Salah satu cacat. Sama. Udah. Ada yang ragu? Ini om ya posisi begini ya. Kalau miring kan?